Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Harapan kita semua dalam keadaan kuat dan sehat semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita bersama-sama berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang mengangkat hati kami mengucap syukur atas semua pimpinan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini. Terima kasih, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraya edisi Jumat 20 Agustus 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian 45, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di sini bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing dombamu, lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia.
dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, akuilah dan terimalah keluargamu. Tarimai siada ammo pembunian itu rapummu. Itu menjadi tema perenungan kita hari ini. Ada seorang anak yang lahir, tumbuh dan besar di sebuah desa terpencil. Untuk menggapai cita-citanya ia pergi merantau, lalu ia pun berhasil di sana. Suatu waktu orang tuanya menyusul mencarinya dan mendapatkan anaknya tampil dengan kemewahan. Namun melihat kondisi orang tuanya, ia pun tidak mengizinkannya tinggal di rumahnya, tapi ia menyewa sebuah kamar di rumah kontrakan karena malu melihat keadaan orang tuanya seperti itu. Kisah hidup Yusuf adalah sebuah kisah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Perjalanan hidup yang sangat tragis sebelum ia mencapai puncak kesuksesannya, dibenci saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu dijual kepada saudagar yang pergi ke Mesir. Kisah itu menjadi rentetan panjang perjalanan hidupnya menuju kesuksesan. Ketika ia berada pada puncak kesuksesan, saudaranya datang sekedar membeli gandum karena mereka kelaparan di negerinya. Ia tidak tahan melihat kondisi saudaranya. Ia memperkenalkan dirinya, lalu menerima saudaranya apa adanya. Yusuf tidak mengungkit kisah hidup mereka dan yang sudah berlalu. Yusuf mengilhami semua orang itu. Yusuf mengilhami semua itu adalah cara Allah untuk memelihara kehidupan. Yusuf melihat semua dinamika hidup yang telah berlalu dalam perspektif ilahi, yaitu kehidupan. Mungkin Anda punya kisah hidup yang sangat tragis seperti yang dialami oleh Yusuf, tetapi berkenankah kita untuk berkomitmen bahwa tidak ada ruang untuk sebuah pembalasan atau dendam selain berdamai dengan diri sendiri dan keluarga? Karena itu, akui diri dan akuilah keluarga, apapun keadaannya. Karena diri dan keluarga kita adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Biarlah kita terinspirasi dari kisah Yusuf, bagaimana dia mengakui dan menerima keluarganya dalam segala keterbatasan. Tuhan menolong kita menjalani hidup ini dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terpuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita sehati dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan dan memberkati kami. Belajar dari tokoh Yusuf, bagaimana Tuhan memproses membentuk sampai dia memperkenalkan dirinya kepada keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang luar biasa tertanam dalam diri Yusuf, menerima keluarganya apa adanya. Roh Kudus Tuhan menolong kami sebagai anak-anak Tuhan juga pun menjalani kehidupan beriman dalam pimpinan Tuhan. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat Rama, kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang Engkau nyatakan pada seluruh jemaat. Bersyukur atas pertambahan usia ulang tahun pernikahan. Bersyukur atas sekian banyaknya saudara-saudara kami jemaat yang sungguh melihat bahwa luar biasa cinta kasih Tuhan. Mereka dalam proses pemulihan bahkan telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk semua jemaat dan keluarga di tengah-tengah jemaat Rama, baik yang masih harus bekerja, berkarya dan melayani, pemerintah kami, Wali Kota Makassar,
tim dokter, petugas keamanan, dan semua yang memberi diri menolong masyarakat di tengah-tengah pergumulan karena virus corona. Tuhan menolong pemerintah kami dan kami semua. Terima kasih pelayanan majelis gereja Jemaat Rama. Berkati bersama dengan seluruh OIG dalam menata pelayanan. Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan. Bapa kami di sorga saat ini, bersama kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam perawatan, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan bagi orang yang kami kasihi. Bapak Penatua Noplande yang sementara dirawat di rumah bersama Vanda, kami berdoa untuk saudara kekasih kami Bapak Andi Padang bersama keluarga, Bapak Willy Thomas bersama keluarga dalam perawatan, anak April, anak atau cucu Kama, Ibu Dorcas Padangallo. Kami berdoa untuk Bapak Efraim Pabontong. Kami berdoa untuk Bapak Ibu M. Sampai Pandek. Kami berdoa untuk Bapak Julius Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, orang tua Bapak Christian Kadang, Bapak SR Tambing, Ibu Embon Ampulembang, Bapak dan Ibu Novianus Sarma, Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, Nelvi, anak dari Bapak Moses Mapile, Nyonya Lince Toan, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Bapak Leonardi Sambo, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Saudara April Rompon, Bapak Daniel Lupang, Sem anak dari Ibu Siska Renduk Padang, Nyonya Samuel Tampang, Nyonya Selvi Silambi, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Yakobus Pagiling, Melo, anak dari Bapak Abdi Siri, Jova, cucu dari Bapak Penatua ST Madeten, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Peter Tena, dan saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, jemaat yang berduka karena Tuhan memanggil orang-orang yang dikasihi dari tengah-tengah keluarga. Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan. Untuk Ibu Cindy Eunike Rego, Tuhan memanggil ayah mertua di Palopo. Kami berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Emi Mercy Tinggogoy, Tuhan memanggil orang tua terkasih di Palopo. Kami berdoa untuk Bapak Simon Tando, Tuhan memanggil mertua di Makassar. Kami berdoa untuk Bapak Octavianus,
atau Bapak Angki, Tuhan memanggil orang tua terkasih di Toraja. Dan saudara kekasih kami berdoa untuk keluarga Marta Banne, almarhum Marta Banne. Tuhan hiburkan keluarga Bapak JS Banne. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Markus Pasak di tengah-tengah duka karena Tuhan memanggil Bapak Markus Pasak. Kami berdoa untuk keluarga Dr. Agus Sambo. Tuhan memanggil saudara kekasih Bapak Nathan Sambo. Kami berdoa untuk keluarga Diaken Eta Kabolo. Tuhan memanggil kakak terkasih Ibu Damaris Kabolo dan seluruh keluarga yang saat ini Tuhan masih dalam suasana duka. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk ponakan dari Prof. Daniel sampai Payung, yaitu Bapak Stephen Pattasumbung yang juga dipanggil oleh Tuhan dan telah dimakamkan. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun berada dalam masa-masa duka. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Seluruh kehidupan jemaat Rama Tuhan berkati. Pelayanan, pembangunan ruang sekolah minggu, gedung serbaguna Tuhan berkati. Pelayanan diakonia, pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rama. Peliharakan kehidupan kami Tuhan di tengah-tengah kondisi karena virus corona. Kami mohon berkat-Mu, lindungi kami, jaminkan kuat dan sehat. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang baik. Kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan. Haleluya.